fisika. Itu ciri-cirinya. Ya? Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang berikutnya, masih di kelompok ini. Berikutnya. Ciri-ciri terjadinya, oh ya. Aku bagi aja ya. Aku bagi di kelompok mana lagi dari, bukan ciri-ciri, faktor. Waktu Iya. fisika. Tadi sudah jelas kok ciri-cirinya? Cepat ini. Baiklah, perubahan wujud. Perubahan wujud zat adalah peristiwa pelepasan dan pelepasan kalor. Contohnya seperti membeku dan menguap. Oke, yang lainnya setuju atau tidak? Jadi faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan fisika. Yang pertama kata dia adalah perubahan wujud. Ya, perubahan wujud. Jadi wujud zat itu kan ada padat, ada cair, ada gas. Jadi kalau misalkan padat ke cair, cair ke gas, atau sebaliknya. Apakah kalian setuju dengan jawabannya? Yang pertama? Setuju. Setuju? Setuju. Jawab setuju atau tidak? Setuju. Oke, setuju. Silakan. Lanjutkan. Faktor yang kedua. Perubahan bentuk. Perubahan bentuk adalah peristiwa berubahnya bentuk menjadi bentuk yang lain. Contohnya kayu yang dipotong-potong lalu menjadi kursi atau meja. Nah, untuk kelompok lain, kalian setuju dengan jawabannya? Setuju. Setuju. Jadi kalau ada benda yang dipotong-potong jadi lebih kecil, ya, dia menyebabkan perubahan fisika, betul tidak? Betul. Betul. Kelompok kedua, kamu setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Nah, sekarang berikutnya. Perubahan campuran. Perubahan campuran ialah pencampuran zat-zat yang tidak bereaksi. Contohnya gula, kopi, dan garam yang dilarutkan di air. Nah, ini jawaban yang ketiga. Jadi perubahan fisika karena pencampuran, ya, pencampuran untuk zat-zat yang tidak bereaksi. Kayak kalau beras kan tercipta zat baru ya. Nah, kalian setuju atau tidak? Setuju. Jadi contohnya tadi misalkan ada gula, kalau campur dengan air, dia gulanya hanya melarut, gitu ya. Jadi terciptalah larutan gula. Atau misalkan kopi, ya. Kopi kau campurlah dengan air hangat, kau tambahkanlah gula, ya, menghasilkan larutan kopi. Itu perubahan fisika karena pencampuran, ya. Oke, berikutnya. Perubahan dari aliran energi. Perubahan dari aliran energi adalah perubahan suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya seperti kipas dan lampu. Dari energi mana itu, nak? Energi apa? Listrik. Listrik. Ya, energi listrik yang menghasilkan energi gerak. Dia mampu menggerakkan kipas. Gitu ya. Kalian setuju dengan jawabannya? Setuju. Nah, berikutnya. Perubahan ukuran. Perubahan ukuran bertambah atau berkurangnya suatu ukuran pada benda. Contohnya dari padatan menjadi serbuk seperti kopi. Jadi kayak tadi di gambar, ya. Dari gambar tadi biji biji kopi dihaluskan menjadi kopi yang halus, digiling. Tahu juga penggilingan kopi biasa di tanah. Nah, berikutnya. Perubahan volume adalah memuainya raksa atau alkohol dalam termometer jika menyentuh permukaan yang panas. Kalian setuju atau tidak? Setuju. Ya. Gila, kalau setuju semua berarti benar semua. Nah, sekarang kita ke pertanyaan berikut. Ibu mau yang kelompok di belakang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya presenter pertama dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Vini Jilat Lady dan anggota saya Saima Febrianti, Yesa, Siti Asmita, dan Amnisa Yunas. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Pengertian dari perubahan kimia adalah salah satu perubahan yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat yang kemudian menghasilkan zat baru, dan perubahan kimia biasanya disebut dengan reaksi kimia. Nah, silakan kelompok lain.
Nomor 6. Pertanyaan berikutnya, ciri-ciri terjadinya perubahan kimia adalah terbentuknya zat baru, gas dan endapan, serta terjadi perubahan pada warna dan suhu, serta bersifat irreversibel atau tidak cepat dikembalikan. Oke, kamu sekalian kelompok yang lain apakah setuju banget dengan jawabannya atau ada yang ingin dibenahi? Ada? Kalau ada, oke, saya mau dengar kelompok lain. Kelompok mana? Ayo, ada yang berbeda? Ada yang berbeda atau sama? Kelompok satu sama atau beda? Sama persis? Masa sama persis? Kalau ada bedanya silakan, atau ada yang mau ditambahkan? Nah, ada. Kelompoknya sana Uul? Sama atau ada yang beda, Nak? Ada? Nah, coba. Ada bedanya ya? Coba saya mau dengarkan. Ciri-ciri terjadinya perubahan kimia dari bukan apa lagi? Apa yang kita habis bikin? Iya. Ciri-ciri terjadinya perubahan kimia dari percobaan yang kami lakukan seperti pada kertas yang terjadi yang tadinya utuh setelah dibakar menjadi abu dan baking soda yang dicampurkan dengan cuka menghasilkan gas karbon dioksida. Ciri-cirinya terjadi zat baru seperti kertas yang menjadi abu, terus perubahan warna yang dihasilkan oleh abu tersebut, kemudian campuran cuka dan baking soda tadi yang menghasilkan gas. Oke. Jadi ciri-ciri untuk perubahan kimia. Tentu jawabanmu yang tadi yang terbentuknya zat baru itu sudah betul. Ya, jadi terbentuk zat baru. Kemudian yang kedua, apa tadi? Sifatnya irreversibel. Irreversibel itu dia tidak bisa kembali ke bentuk asalnya atau ke zat asalnya. Jadi perubahannya sifatnya dia tetap tidak akan berubah lagi. Paham? Nah, sepertilah tadi yang kamu lakukan percobaan. Seperti kertas yang kamu bakar. Apakah setelah menjadi abu dia akan bisa berubah lagi menjadi kertas? Nah, sudah tidak akan bisa, gitu ya. Nah, kemudian perubahan kimia itu dia bukan seperti tadi perubahan fisika yang hanya melibatkan sifat fisika, tapi dia bisa melibatkan dua sifat, sifat fisika dan sifat kimia. Misalnya warna itu adalah apa tadi? Sifat fisika toh? Warna itu sifat fisika. Tapi dengan pada percobaan tertentu atau perubahan kimia pada saat tertentu itu terjadi perubahan warna. Berarti ada sifat apa sih? Dia melibatkan sifat fisika, gitu ya. Jadi kalau kita kesimpulkan perubahan kimia itu yang pertama dia melibatkan sifat kimia, kemudian terbentuk zat baru ya, kemudian perubahannya sifatnya irreversibel atau tetap tidak akan pernah berubah. Oke, berikutnya untuk pertanyaan yang berikut itu berkaitan dengan apa? Gejala ya. Nah, saya mau dengarkan kelompok ini, kelompok silakan kelompok 3. Gejala-gejala yang ditimbulkan saat terjadi suatu reaksi atau perubahan kimia seperti perubahan wujud, pembentukan gas, dan perubahan suhu. Ya. Dari jawabannya silakan disanggah. Ada tadi pernyataan yang kurang tepat. Ayo silakan.
Tadi katanya perubahan wujud. Apalagi tadi tuh nak? Adanya apa? Ada pembentukan gas. Kemudian apa lagi? Pembentukan gas. Benar ya? Terjadinya perubahan suhu juga? Benar juga ya? Nah, ayo. Ada yang harus dikoreksi dari jawabannya. Sama semuanya salah? Ayo, yang beda. Apa nak? Yang mana coba? Menurut kamu yang Pembentukan endapan. Yang kurang dari jawabannya itu pembentukan endapan. udah tadi disebut Oh, disebutnya tadi. ada ya? Warna. Sudah? Coba bacakan jawabanmu. Hal yang menunjukkan adanya reaksi kimia yaitu adanya perubahan warna, pembentukan endapan, pembentukan gas, dan perubahan suhu. Oke. Yang lain setuju? Setuju. Ada yang berbeda silakan lagi. Ada yang berbeda? Silakan. Menurut saya masih ada yang kurang pada gejala terjadinya perubahan kimia dapat menimbulkan bau. Oke. Menurut dia ditambahkan bau ya. Karena memang salah satu faktor proses perubahan kimia itu adalah pembusukan ya. Nah, bau itu karena adanya gas. Ya. Jadi terbentuknya apa tadi? Jadi kita simpulkan aja tadi terbentuknya apa? Terbentuknya gas, terbentuknya endapan. Apalagi? Kimia. Oke. Yang berikutnya. Apa lagi nih? Perubahan. Siapa lagi? Kelompok yang mana lagi? Kelompok ini. Silakan. Yang lainnya dengarkan baik-baik. Kalau jawabannya kurang tepat menurutmu, silakan disampaikan. Perubahan kimia dapat terjadi dikarenakan beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada saat kita sedang memasak, terus membakar sampah, pembusukan makanan atau fermentasi, oksidasi, dan juga mencoba meracik ramuan obat. Ada yang sama dengan jawabannya? Atau berbeda? Nah, kalau berbeda, angkat tangan. Silakan. Kalau berbeda, oke. Saya mau dengarkan jawaban dari kelompok lain. Ayo. Tambahannya ada merebus telur. Tambahannya ada merebus telur, menggoreng ikan. Merebus telur. Iya. Masak nasi. Perubahan kimia dapat terjadi dikarenakan beberapa peristiwa. Dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada memasak nasi, merebus telur, menggoreng ikan, membakar sampah, dan makanan yang basi. Betul. Pertanyaannya ini lebih kepada proses apa? Proses apa? Ya. Proses apa yang menyebabkan perubahan kimia? Kalau tadi itu fermentasi dan fermentasi? Fermentasi, pencampuran itu. Ada proses fermentasi, misalkan dari singkong menjadi tape. Itu kan perubahan kimia, berarti dia melalui proses fermentasi. Kemudian nasi basi, terjadi pembusukan gitu ya, atau misalkan sampah senyawa baru, ya, berarti masih kurang literasinya ini. Itu yang dimaksud. Jadi faktor apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan kimia. Saya tidak suruh kamu yang menggoreng ikan, menggoreng ini, bukan. Proses apa yang menyebabkan terjadinya perubahan kimia. Sama dengan tadi pertanyaannya untuk perubahan fisika. Ya, jadi tadi sintesis pembentukan senyawa baru, misalnya hasil fotosintesa pada
tanaman kan dia menghasilkan gula, gitu ya. Kemudian proses oksidasi, ya, seperti tadi yang kamu lihat di gambar, ya. Apa namanya? Buah apel, gitu ya. Buah apel setelah dikupas kau diamkan dia akan berubah warna, kan? Dia mencoklat. Itu karena terjadinya proses oksidasi. Kemudian perkaratan, ya. Perkaratan ya, seperti misalkan besi yang tadinya mulus, kinclong, tiba-tiba kamu lihat sudah ada karatnya. Itu ya, itu proses termasuk proses oksidasi ya, perkaratan, ya. Nah, kemudian juga proses penguraian. Nah, itu semua menghasilkan perubahan kimia, gitu ya, Nak ya. Oke. Nah, pertanyaan yang berikutnya saya mau dengarkan dari ini. Silakan. Bacakan. Perubahan fisika. Perubahan fisika Informasi di atas, berikan kesimpulan tentang perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Perbedaan dari perubahan fisika dan perubahan kimia adalah perubahan fisika adalah perubahan yang mengubah bentuk materi tetapi tidak mengubah komposisi kimia materi tersebut. Perubahan kimia adalah perubahan yang mengubah komposisi dari materi tersebut. Komposisi kimia dari materi tersebut. Sudah. Itu kan jawabannya. Kelompok lain. Ayo, angkat tangan. Perbedaan perubahan fisika adalah perubahan yang mengubah bentuk materi tetapi tidak mengubah komposisi kimia materi tersebut. Dan perbedaan perubahan kimia adalah perubahan yang mengubah komposisi kimia dari materi tersebut dan menghasilkan zat jenis baru. Yang lainnya setuju? Setuju. Makanya tadi saya bilang ciri-cirinya untuk fisika itu dia hanya melibatkan sifat fisika saja, tapi tidak melibatkan sifat kimia, gitu ya. Sementara kalau kimia dia bisa melibatkan yang satu tidak terbentuk zat baru, yang satunya terbentuk zat baru, itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, oke, ini dijawab sama-sama saja ya semuanya. Lebih memahami lebih lanjut, coba ya kalian tentukan perubahan yang terjadi dari peristiwa yang ada di tabel. 1. Singkong menjadi tape. Perubahan apa itu? Kimia. Perubahan kimia, prosesnya? Ya, prosesnya melalui fermentasi. Sama semuanya? Sama. Berikutnya yang kedua, makanan menjadi basi. Perubahan apa yang terjadi? Kimia. Proses apa di situ? Kok fermentasi? Pembusukan atau dekomposisi. Berikutnya, ada tadi satu salah ya. Berikutnya, garam dari air laut. Itu perubahan apa? Fisika. Perubahan fisika. Melalui proses apa? Ya, melalui kristalisasi ya. Yang berubah adalah perubahan yang terjadi perubahan wujud. Baik. Berikutnya, biji kopi menjadi bubuk kopi. Perubahan apa itu? Fisika. Prosesnya apa? Perubahan apa tadi? Perubahan apa? Pembentukan. Perubahan Iya, perubahan ukuran. Yang tadinya biji dia lebih kecil, lebih halus. Berarti perubahan fisika karena perubahan ukuran. Berikutnya, telur membusuk. Telur tewuho. Nah, itu perubahan apa itu? Kimia apa fisika? Kimia. Perubahan apa? Kimia. Yang jawab perubahan fisika tadi alasanmu apa, Nak? Coba. Perubahan fisika karena apa di situ? Iya, karena apa?
Proses apa dia? Kenapa bisa dibilang fisika? Telur membusuk. Sudah jelas-jelas ada kata busuknya. Sudah jelas-jelas ada kata